Oke, ya udah nggak apa-apa, agak skip di depannya mengenai karbohidrat. Nah, jadi balik lagi ke disakarida, contohnya di sini adalah maltosa yang merupakan gabungan dari dua glukosa yang berhubungan melalui ikatan alfa 1,4 glikosidik. Ada lagi sukrosa yang biasanya kalian kenal di rumah, itu merupakan disakarida juga dari glukosa dan fruktosa. Nah, kalau misalnya kalian lihat itu biasanya kalau misalnya kalian nanti coba cari tahu ya, biasanya untuk sukrosa itu biasanya rasa manisnya itu akan lebih tinggi daripada si glukosa itu sendiri. Karena sebenarnya fruktosa yang memiliki kadar kemanisan yang lebih tinggi dibandingkan glukosa. Ini hanya sebagai pengetahuan umum aja. Oke, jadi kalau misalnya kalian nanti suatu saat mau makan glukosa, malahan itu glukosa murni itu malahan lebih tidak manis dibandingkan gula putih ya. Kemudian setelah ada monosakarida, kemudian disakarida, kita kenal juga biasanya oligosakarida. Oligosakarida biasanya sekitar 3-10 monosakarida, baru sampai kita kenal juga polisakarida, di mana polisakarida itu terbentuk dari gabungan lebih dari biasanya 10 ya, lebih dari 10 monosakarida. Contohnya amilosa yang merupakan rantai panjang lurus dari molekul glukosa yang berikatan alfa 1,4 glikosidik. Dan ini dia karena dia merupakan suatu polimer panjang, dia akan memiliki berat molekul yang besar, bisa beberapa ribu hingga setengah juta dalton. Nah, kemudian setelah amilosa ada juga yang terkenal amilopektin, di mana amilopektin ini biasanya dia cenderung lebih besar daripada amilosa dengan berat molekul sekitar 1-2 juta dalton, dan yang amilopektin ini dia bersifat lebih larut dalam air dibandingkan amilosa. Keduanya, amilosa dan amilopektin, merupakan komponen utama yang biasanya kita kenal dengan pati. Pati itu akan memiliki kandungan amilopektin dan amilosa yang berbeda-beda bergantung dari tanamannya. Apakah dia contohnya kentang, atau misalnya jagung, atau misalnya singkong, itu akan memiliki komposisi amilopektin dan amilosa yang berbeda-beda. Nah, kemudian glikogen merupakan rantai glukosa yang bercabang-cabang yang merupakan salah satu penyusun pada struktur amilopektin. Kemudian kita kenal juga selulosa, di mana selulosa merupakan rantai glukosa yang panjang dan lurus yang memiliki ikatan beta 1,4 glikosidik. Nah, kalau misalnya yang selulosa ini sebenarnya bukan tahan akan proses hidrolisis enzimatik ya, tapi maksudnya kalau misalnya mau menghidrolisis selulosa, maka harus menggunakan enzim selulase. Kalau misalnya mau menghidrolisis pati, amilum biasanya harus menggunakan enzim amilase. Nah, permasalahannya manusia itu hanya memiliki enzim amilase aja. Ada yang masih ingat enzim amilase di manusia itu paling pertama ditemukan di sebelah mana? Ada yang ingat? Usus halus, Bu, mungkin seingat saya. Enggak, ada yang lebih pertama lagi. Di mulut. Pankreas. Di apa, sorry? Pankreas. Bukan. Di mulut, Bu, air liur. Iya, di mulut, air liur. Jadi makanya biasanya kalau misalnya kita kalau misalnya makan nasi, kalau misalnya nasinya kalian diemin cukup lama di dalam mulut, itu lama-lama akan terasa manis. Itu sebenarnya salah satu indikator dari adanya proses hidrolisis dari si amilum tersebut. Oke. Nah, kemudian, kalau misalnya selulosa, kita tidak memiliki enzim selulase. Makanya kalau misalnya ada selulosa masuk ke dalam tubuh kita itu biasanya lebih
cenderung dimanfaatkan sebagai serat aja. Jadi bukan sebagai sumber energi, tidak dapat dipecah-pecah menjadi monosakarida. Oke. Nah, itu untuk karbohidrat. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Jangan lupa kalau misalnya karbohidrat itu yang sekarang ini yang cukup terkenal itu selulosa, karena terutama kalau misalnya kita memanfaatkan biomasa sebagai sumber energi ataupun sumber bahan baku untuk pembuatan chemical. Jadi kalau misalnya kita kan biasanya menggunakan misalnya untuk membuat plastik, polimer dan sebagainya, kita menggunakan bahan petroleum ya. Nah, kalau misalnya saat ini, jadi kan kalau misalnya kayak petroleum itu biasanya kita memanfaatkan selain membuat petrochemical, juga dimanfaatkan sebagai sumber energi ya. Nah, sekarang konsep yang sedang berkembang juga adalah tidak menggunakan sumber petroleum, tetapi menggunakan sumber terutama bahan-bahan lignoselulosa. Jadi bahan-bahan lignoselulosa itu seperti contoh paling gampangnya kayu ya. Jadi kalau misalnya kayu kan dia terdiri dari lignin, terus terdiri dari selulosa dan juga terdiri dari hemiselulosa. Itu biasanya ingin dimanfaatkan, jadi dipisahkan antara ligninnya dengan selulosanya dan hemiselulosanya untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi dan juga sumber chemical. Jadi kalau misalnya lignin itu biasanya penuh dengan struktur kimia yang siklik. Jadi kalau misalnya ligninnya itu dipisahkan dan di breakdown itu nanti bisa menjadi sumber toluen, silen dan sebagainya. Atau biasanya lebih dikenal sebagai bio-BTX. Jadi BTX B-nya saya lupa. Benzen, toluen, dan silen, tapi dia berasal dari bahan lignoselulosa, itu bio-BTX. Kemudian selulosanya itu sendiri biasanya akan dipecah-pecah menjadi glukosa, inginnya dipecah-pecah membentuk glukosa. Nah, dari glukosa itu bisa kita manfaatkan untuk paling gampang dibuat menjadi bioetanol melalui proses fermentasi. Kalau misalnya udah menjadi bioetanol dari proses fermentasi, etanolnya itu sendiri bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam. Bisa sebagai sumber utama untuk bahan bakar, misalnya kalau misalnya dari etanol, atau misalnya etanolnya direaksikan kembali akan menjadi sumber dari bahan chemical lainnya. Hemiselulosa juga sama, karena hemiselulosa itu dia akan ada beberapa monosakarida yang struktur atom hanya memiliki 5C, itu juga bisa dimanfaatkan menjadi bahan-bahan petrochemical lainnya. Contohnya kalau misalnya di lab mikrobiologi dan di teknologi bioproses yang kita ada di ITB ya, itu hemiselulosa dari TKKS, dari tandan kosong sawit itu sedang dimanfaatkan untuk menjadi sumber pembuatan silitol dari si hemiselulosanya TKKS. Jadi silitol, tahu semua silitol? Yang buat Bahan pemanis buatan, Bu. Pemanis buatan ya, dan terutama juga dia bisa untuk ini ya, dapat membantu kesehatan gigi juga gitu. Sebenarnya bukan pemanis buatan ya kalau misalnya silitol itu, tapi gula alkohol, jadi pemanis alternatif gitu ya. Oke, kira-kira itu mengapa bahan-bahan lignoselulosa saat ini, atau penelitian yang berbasiskan bahan-bahan lignoselulosa itu berjalan, banyak yang tertarik untuk meneliti, karena kalau misalnya bisa di breakdown,
bisa dipisah-pisahkan itu akan dapat menggantikan kebutuhan petroleum. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu, hanya cerita singkat aja. Bu, mohon maaf, Bu. Ya. Ini saya nemu sumber di internet, amilopektin itu tidak larut dalam air. Oh, tidak Yang larut larut dalam dalam air amilosa, Bu. Oh, kebalik ya justru ya. Ini sebenarnya bentar. Oke, coba nanti dicek lagi ya. Ini nanti coba saya cek lagi. Mungkin ada kesalahan dalam mentranslate buku atau kebalik atau gimana. Oke, yang lurus tuh yang amilosa kan ya? Yang lurus Ya, tapi kalau di masih tetap sumber yang amilosa. saya dapat amilosa. Amilopektin ini Amilosa, bercabang-cabang kan ya? ya, amilopektin yang cabangnya tiap 20 C bercabang. Oke. Nanti coba saya cek dan saya perbaiki. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi atau ada tanggapan atau apa? Oke, kalau misalnya tidak ada, kita lanjutkan ke salah satu struktur lainnya yang biasanya membangun suatu makhluk hidup adalah lipid, lemak, dan steroid. Di mana biasanya lipid itu digunakan untuk mendefinisikan senyawa biologis yang bersifat hidrofobik dan biasanya terdapat pada fasa biologi non-aqua seperti membran plasma. Jadi memang kalau di membran plasma itu ada lipidnya itu lipid bilayer ya, terutama. Jadi si lipidnya itu yang mengarah ke dalam itu biar untuk membantu transportasi selektif dari nutrisi seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu. Nah, kemudian kalau misalnya minyak dan lemak sendiri itu lebih berperan sebagai molekul penyimpan energi, di mana tipe lipid yang biasanya terdapat pada suatu membran sel adalah lipoprotein dan lipopolisakarida. Jadi dia selalu merupakan gabungan antara lipid dengan protein dan juga lipid dengan suatu polisakarida. Nah, komponen utama lipid adalah asam lemak yang terbuat dari gugus hidrokarbon rantai panjang yang bersifat hidrofobik digabung dengan suatu gugus karboksil yang bersifat hidrofilik pada salah satu ujungnya. Jadi seperti ini. Jadi biasanya si gugus panjang ininya adalah si asam lemaknya yang bersifat hidrofobik. Kemudian bagian depannya ini adalah yang gugus bersifat hidrofilik. Sedangkan definisi dari lemak sendiri merupakan gabungan dari 3 molekul asam lemak dengan 1 molekul gliserol. Dan itu adalah yang membentuk membentuk si struktur yang ini. Nah, kemudian biasanya kalau misalnya suatu lipid atau suatu lemak itu dia bergabung dengan gugus fungsi yang lain, maka dia akan dikenal sebagai gliserid dengan apa? Jadi contohnya fosfogliserida, dia memiliki struktur yang sama dengan lemak, tapi yang membedakan adalah adanya asam fosfat yang mengganti salah satu asam lemak yang berikatan dengan gliserol. Jadi salah satu rantainya itu dia digantikan dengan si asam fosfat ini. Kemudian kita kenal juga fosfolipid, di mana fosfolipid merupakan komponen kunci dalam mengatur permeabilitas selektif pada suatu membran sel. Polihidroksialkanoat ini atau contohnya polihidroksibutirat ini yang minggu lalu sempat dibahas, merupakan salah satu kelas lipid yang dapat digunakan untuk membuat polimer biodegradable. Dan juga kita kenal juga steroid, lipid yang merupakan hormon untuk mengatur metabolisme. Contohnya steroid pada hewan adalah kolesterol, sedangkan pada tumbuhan itu sitosterol. Nah, yang terakhir, komponen utama terakhir dari suatu makhluk hidup itu adalah si asam nukleat, di mana asam nukleatnya itu bisa berupa bisa bergabung-gabung membentuk RNA ataupun DNA.
Asam deoksiribonukleat atau DNA itu yang berfungsi untuk menyimpan informasi genetik, sedangkan asam ribonukleat atau RNA itu yang berfungsi dalam sintesis protein. RNA ini terutama sekarang terkenal banget ya karena misalnya untuk COVID-19, untuk misalnya PCR itu kan kalau misalnya PCR yang dilihat si RNA dan DNA-nya, RNA-nya terutama. Kemudian vaksin-vaksin yang baru, vaksin-vaksin baru yang sempat yang sekarang dikembangkan, misalnya yang contoh dari Pfizer sama yang dari Moderna, itu dia memanfaatkan si RNA-nya dari virus. Jadi mRNA dari virus dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian tubuhnya yang akan mensintesis protein virusnya, kemudian nanti dikenal oleh di sel-sel dalam tubuh sebagai suatu makhluk asing, kemudian diserang dan itu akan membangun ketahanan tubuh dari si virus tersebut. Oke. Nah, DNA dan RNA itu sendiri sebenarnya tersusun atas nukleotida, di mana nukleotida merupakan suatu molekul yang berfungsi untuk menyimpan energi dan juga menyimpan reducing power. Nukleotida itu sendiri biasanya terdiri dari 3 komponen penyusun utama. Yang pertama ada si asam fosfor ini, kemudian ada pentosa, di mana pentosanya itu bisa berupa ribosa ataupun deoksiribosa, dan juga suatu basa, di mana basanya itu contohnya purin atau pirimidin. Basa purin itu sendiri ada 2, ada adenin dan juga ada guanin. Sedangkan kalau misalnya basa pirimidin, kita kenal 3, ada timin, sitosin, dan urasil. Nah, salah satu perbedaan dari DNA dan RNA, kalau misalnya DNA itu biasanya hanya terdiri dari A, T, G, dan C. Kalau misalnya RNA, dia terdiri dari A, U, G, dan C. Oke. Nah, kemudian dari komposisi si A, T, G, dan C dengan komposisi berbagai macam, misalnya A, T, T, G, G, C, C, dan sebagainya, bergabung, berikatan, kemudian itu si kode urutan itulah yang berfungsi sebagai suatu bagaimana cara dia menyimpan informasi genetik. Oke, nah sedangkan kalau misalnya RNA salah satunya diganti, si timinnya itu diganti dengan si urasil. Nah, jadi DNA dan RNA itu sendiri terbentuk dari gabungan nukleotida yang saling berikatan pada karbon 35 pada suatu cincin gula dengan ikatan si fosfodiesternya sendiri. Rasanya ada gambarnya. Nah, ini. Jadi ada ikatan nanti antara si fosfornya, fosfodiesternya dengan si pentosanya itu sendiri. Oke, nah boleh sebentar nggak, saya ada panggilan penting. Nah, oke, jadi dari ikatan tersebut, kemudian dari susunan si A, T, G, C, dan sebagainya, itu yang akan digunakan untuk menyimpan si kode genetiknya tersebut. Nah, DNA itu sendiri dia biasanya berbentuk suatu struktur double helix yang 3 dimensi dengan urutan basa dari yang kelima berikatan dengan yang ketiga. Nah, sayang sekali kita kuliahnya online gini ya, jadi kalian nggak bisa ngelihat. Nggak tahu apakah udah ada yang pernah mengunjungi gedung teknik kimia ITB? Ini memang di Zoom-nya ada gambarnya ya, tapi yang sebenarnya pengen ditunjukkan bukan sebelah situ. Jadi sebenarnya kalau misalnya di antara gedung teknik kimia dengan gedung sebelahnya itu gedung SITH, jadi gedung biologi, mikrobiologi, itu di tengah-tengahnya kita ada tangga yang disebut tangga double helix. Jadi tangga double helix ini ceritanya terinspirasi dari si struktur DNA tersebut.
walaupun sebenarnya kalau misalnya nanti kalian lihat di situ belum sempat ngebentuk double helix sampai full gitu, udah nyampe di lantai keduanya ya. Jadi sebenarnya nggak full kelihatan double helix, tapi namanya udah katanya sih terinspirasi dari bentuk double helix itu. Oke, nah ini jadi kira-kira gambarnya. Kalau misalnya DNA dia berbentuk si double helix seperti ini, jadi nanti akan ada pasangan-pasangan tertentunya. Si adeninnya itu berikatan dengan timin biasanya. Dan sedangkan kalau misalnya sitosin itu selalu berikatan dengan guanin. Jadi artinya kalau misalnya di sebelah sininya guanin, rantai satunya lagi pasti sitosin. Kalau di rantai satunya itu adenin, di rantai satunya lagi pasti timin. Dan ini memang ikatannya selalu ikatan antar rantainya selalu dengan pola tersebut. Jadi nanti ceritanya kalau misalnya pada saat pembelahan sel atau reproduksi, biasanya kan si DNA-nya ini terurai ya. Jadi satu rantai ke sana dan satu rantai ke sana. Tapi nantinya pada saat sintesis protein, pada sintesis asam nukleat, si asam nukleatnya tuh tahu urutannya tuh seperti apa. Karena kalau misalnya sitosin di sininya, pasti sebelah sininya harus berikatan dengan guanin. Kemudian kalau misalnya sebelah sininya timin, pasti sebelah situnya harus berupa adenin. Kemudian nanti bersatu, kemudian akan kembali membentuk si DNA lagi. Sedangkan kalau misalnya RNA, ribonucleic acid, biasanya dia hanya berupa satu rantai aja. Jadi memang si RNA ini, karena dia fungsinya untuk sintesis protein, dia fungsi dari satu rantai ini benar-benar untuk membawa kodenya aja. Dia membawa kodenya, kemudian kalau misalnya udah sampai di tempat sintesis proteinnya, dia tinggal mensintesis si protein pasangan, bukan protein pasangan. Dia nanti digunakan untuk mengetahui sintesis protein pasangan, bukan protein, sintesis asam nukleat pasangannya seperti apa, kemudian nanti baru si kode genetiknya itulah yang dimanfaatkan untuk mensintesis protein. Oke. Nah, kemudian ini cuman penjelasan mengenai strukturnya lagi ya. Jadi kalau misalnya pada DNA, fosfat dan deoksiribosa itu berada pada permukaan luarnya, namun titik basanya itu akan mengarah ke pusat. Dan kemudian bidang basanya itu akan tegak lurus dengan suatu sumbu helix. Diameter helixnya sendiri itu biasanya sebesar 2 nanometer. Struktur helix berulangan setelah 10 residu pada setiap rantai pada interval 3,4 nanometer. Oke, nah kemudian dua rantainya saling terhubung dengan ikatan hidrogen antara pasangan basa, jadi yang sini ya. Si ikatan ininya tengah-tengahnya itu. Dan nah, urutan basa sepanjang polinukleotidanya tidak dibatasi, namun biasanya tiap rantai itu harus saling melengkapi. Jadi memang si yang tadi saya sebutkan pasangannya harus menempel dengan si siapa. Replikasi DNA sendiri bersifat semi konservatif. Dan beberapa sel itu akan memiliki segmen DNA sirkular yang disebut sebagai plasmid. Ini bukan termasuk kromosom dan juga bersifat autonomus, yaitu dia mampu bereplikasi sendiri untuk sendiri. Dan ini terutama yang biasa dimanfaatkan atau digunakan dalam rekayasa genetika. Jadi kalau misalnya rekayasa genetika, selalu si plasmidnya yang ditargetkan. Nah, kemudian dari informasi genetik RNA ditranskripsikan dalam bentuk molekul RNA, baru dari RNA itu sendiri yang akan ditranslasikan menjadi protein yang dibutuhkan. RNA sendiri ini definisinya, nah RNA sendiri itu ada banyak. Jadi ada mRNA, messenger RNA, fungsinya itu dia intermediate dalam sintesis protein. Jadi dia yang membawa kode genetik dari sintesis protein. Kemudian transfer RNA atau tRNA, dia merupakan molekul yang membawa asam amino tertentu dari sitoplasma
menuju tempat sintesis protein pada ribosom. Oke, jadi dia memang fungsinya untuk membawa molekul, jadi makanya disebut transfer. Kemudian yang terakhir adalah ribosomal, di mana ribosomal adalah merupakan si RNA yang tersimpan di dalam ribosom. Dan ini merupakan yang fungsi utamanya itu untuk membantu dari sintesis protein, terutama yang terjadi di dalam ribosom. Kemudian ini adalah ukuran-ukurannya, biasanya kalau misalnya rRNA dari Escherichia coli, contohnya itu dia terdiri dari yang ukuran 23S, 16S, dan 5S, di mana S sendiri menyatakan unit Sedgwick yang menunjukkan koefisien sedimentasi. Nah, jadi di dalam suatu sel makhluk hidup, terutama E. coli, di sini sebagai contohnya, komponen utamanya adalah si rRNA yang tersimpan di dalam ribosom, sekitar 85%. Sedangkan kalau misalnya tRNA, dia hanya sekitar 12%, dan mRNA yang paling sedikit, karena hanya membawa kode saja, itu hanya sekitar 2-3% saja. Oke, kemudian ini tipe struktur dari rRNA untuk sel karyotik, biasanya dia memiliki ukuran yang berbeda. 5S, 7S, 18S, dan juga 28S. Oke, nah dari dari sepanjang kuliah, jadi kita sudah berkenalan secara singkat dengan protein, kemudian kita berkenalan dengan karbohidrat, lipid, lemak, steroid, dan juga yang terakhir adalah dengan asam nukleat, jadi DNA dan RNA. Kalau misalnya diperhatikan dari semuanya itu, sebenarnya bisa kita ketahui bahwa komponen penyusun dari protein, dari karbohidrat, lipid, asam nukleat, itu sebenarnya isinya gitu-gitu aja. Selalu ada C-nya, selalu ada H-nya, itu terutama kemudian untuk selalu ada O-nya, itu terutama untuk karbohidrat ya, dan juga untuk lipid. Kemudian kalau misalnya protein, dia biasanya akan mengandung N, beberapa lemak itu dia akan mengandung S, lalu ada lagi akan mengandung P, terutama untuk DNA, RNA, kemudian juga ATP dan ADP itu pasti mengandung P. Jadi dari situ bisa dilihat bahwa struktur pembangun dari suatu makhluk hidup itu sebenarnya cuma C, H, O, N, P, S. Nah, tapi untuk membangun si suatu makhluk hidup tersebut, suatu sel mikroba tersebut, berarti kita harus mempunyai si sumber-sumber CHONPS-nya tersebut. Dan itulah biasanya yang kita ambil atau sel dapat ambil dari lingkungannya. Dan itu yang biasanya kita sediakan untuk si mikrobanya dalam bentuk nutrisi sel. Oke, jadi nutrisi sel itu akan sangat bergantung pada kemampuan sel dalam mengambil senyawa dan melepaskan senyawa yang diinginkan ke lingkungan, dan itu akan sangat bergantung pada sifat semi-permeable membran. Nutrisi sel sendiri yang biasa kita supply itu harus dalam bentuk tertentu. Contoh, kalau misalnya kita, biasanya kalau misalnya butuh sumber energi, sumber C, H, itu selalu dalam bentuk paling gampang karbohidrat. Oke, glukosa atau nasi, jadi amilum atau gula-gula lainnya. Kita tidak akan bisa memanfaatkan kalau misalnya si CH-nya itu atau CHO-nya itu disuplai dalam bentuk minyak bumi. Minyak bumi kan sebenarnya masih CHO aja ya, tapi dengan struktur yang berbeda, kita tidak bisa memanfaatkan tersebut. Jadi itu makanya pentingnya dari nutrisi sel. Fungsinya untuk menyediakan CHONPS tersebut, tetapi si strukturnya harus dalam struktur tertentu agar bisa kita manfaatkan. Nah, semua sel organisme kecuali virus itu akan mengandung air dengan komposisi sekitar 80%.
Dan sekitar 50% dari komposisi sel kering itu akan tersusun oleh protein. Asam nukleat sendiri akan menyusun sel kering kurang lebih sekitar 10-20% ya. Sedangkan kalau misalnya virus, karena dia kandungan airnya sangat minim sekali, dia justru salah satu komponen utamanya itu adalah si asam nukleat tersebut. Oke. Nah, kandungan lipid dari sel kering kurang lebih sekitar 5-15%. Pada sel-sel tertentu seperti yang membentuk PHA dan PHB itu bisa hingga mencapai 90% karena itu memang mekanisme untuk penyimpanan makanannya berupa lipid, akumulasi lipid. Nah, kemudian komposisi intraselularnya akan bergantung pada jenis dan usia sel serta komposisi dari si media kultur. Nah, jadi untuk menyediakan si nutrisi sel tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi contohnya kalau misalnya bakteri, biasanya bakteri itu senangnya pada kondisi, nah itu akan bergantung kepada spesiesnya ya. Jadi contohnya kalau misalnya bakteri dia sukanya kondisi yang airnya banyak, jadi kandungan airnya harus banyak. Sedangkan kalau misalnya jamur, terutama seperti kapang gitu, dia suka kandungan air tinggi, tetapi tidak sampai kayak bakteri. Kalau misalnya bakteri itu benar-benar kayak mesti laut gitu ya, air melulu. Kalau misalnya jamur itu dia kondisinya yang kelembapan tinggi aja. Jadi masih agak-agak kering gitu dia suka. Dan itu adalah salah satu faktor yang harus kita pahami. Karena bagaimanapun juga kita kan ingin memanfaatkan mikroba untuk membantu kebutuhan kita. Jadi untuk membantu dalam proses produksi fermentasi menghasilkan apa? Kalau bakteri, kalau misalnya ragi, contohnya untuk menghasilkan bioetanol. Kita mau untuk menghasilkan bioetanol, kita maunya si raginya tumbuh sehat, tumbuh banyak, berkembang, dan makanya kenapa kita harus memberikan nutrisi sel sesuai dengan kebutuhan si ragi tersebut. Nah, dalam memberikan suatu nutrisi sel tersebut ada 2 jenis nutrisi biasanya. Akan dibagi menjadi suatu nutrisi makro dan satunya lagi adalah nutrisi mikro. Nutrisi makro biasanya dibutuhkan dalam jumlah besar. Contohnya karbon, nitrogen, oksigen, hidrogen, sulfur, fosfor, kemudian beberapa zat lainnya seperti magnesium dan kalium. Oke, sedangkan kalau misalnya nutrisi mikro, namanya juga mikro, berarti dibutuhkan dalam jumlah yang kecil saja. Biasanya di bawah 10⁻⁴ molar. Dan ini yang dikenal sebagai suatu elemen tapak atau trace element. Contoh-contohnya itu biasanya dari logam-logam transisi, molybdenum, zinc, tembaga, mangan, kemudian contoh lainnya ada kalsium, natrium, beberapa vitamin, hormon pertumbuhan, dan juga prekursor metabolit. Ini biasanya elemen tapak dia hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit saja. Fungsi di dalam selnya juga biasanya hanya di dalam selnya juga kandungannya sedikit, tapi biasanya perannya cukup penting. Jadi contohnya seperti vitamin, berarti dia akan memberikan tambahan elemen-elemen tertentu yang dibutuhkan untuk enzim lah atau sintesis protein atau apa. Jadi kemudian ion-ion logam transisi juga biasanya dibutuhkan untuk enzim atau misalnya dalam pembentukan hormon atau apa. Oke, nah nutrisi makro yang paling utama tentu aja adalah si karbon. Di mana kalau misalnya dilihat dari si sumber karbonnya, mikroorganisme akan terbagi menjadi 2 kategori besar, yaitu heterotrof dan autotrof. Heterotrof artinya adalah si mikroorganisme yang menggunakan senyawa organik seperti karbohidrat, lipid, dan hidrokarbon sebagai sumber karbon dan energi. Jadi memang ada beberapa mikroorganisme yang dapat memanfaatkan hidrokarbon sebagai sumber karbonnya.
Sedangkan kalau misalnya autotrof, itu berarti sumber karbonnya akan berupa CO2. Kalau mixotrof berarti mikroorganismenya yang mampu tumbuh secara autotrof ataupun juga bisa tumbuh secara heterotrof. Oke. Ada lagi fakultatif autotrof, jadi secara normal itu dia akan tumbuhnya secara autotrof. Namun kalau misalnya CO2 dan sumber energi anorganik lainnya itu tidak tersedia, maka dia baru akan mengganti proses metabolismenya sehingga dia bisa tumbuh secara heterotrof. Jadi menggunakan senyawa organik seperti karbohidrat, lipid, dan hidrokarbon sebagai sumber karbon dan energi utamanya. Klasifikasi lainnya ada kemoautotrof. Jadi kalau misalnya kemoautotrof, sumber C-nya itu adalah CO2, tapi kalau misalnya sumber energinya belum tentu berasal dari CO2 ataupun dari si sumber karbon, bisa berbeda. Jadi misalnya sumber energinya dia menggunakan dari oksidasi amonia, ya oksidasi amonia menjadi nitrit atau nitrat contohnya. Fotoautotrof berarti dia memanfaatkan CO2 sebagai sumber karbonnya dan cahaya sebagai sumber energinya. Nah, kalau dari sini kita biasanya sumber karbon yang disuplai di dalam suatu proses fermentasi yang paling gampang adalah molase. Seharusnya kalian sudah dijelaskan molase itu asalnya dari mana ya, dari tebu diekstraksi, diambil air tebunya kemudian dikristalkan, sisa yang tidak terkristalkan itu yang molase. Biasanya sisa yang tidak terkristalkan itu masih mengandung cukup banyak sukrosa, hanya saja sudah tidak bisa diambil lagi, sudah tidak bisa dikristalkan lagi, makanya menjadi salah satu pemanfaatannya adalah dengan digunakan sebagai sumber makanan dalam proses fermentasi. Kemudian selain molase yang juga cukup terkenal itu adalah pati, bisa berupa glukosa ataupun dextrin. Sirup jagung juga masih oligosakarida biasanya, ataupun biasanya juga bisa menggunakan cairan sulfit dari cairan sulfit limbah. Itu biasanya komposisi utamanya adalah glukosa. Untuk suatu fermentasi aerobik, jadi kalau misalnya fermentasi aerobik itu merupakan suatu proses fermentasi yang sangat efektif, perolehan energinya cukup besar. Jadi sekitar 50% dari sumber substrat karbon itu akan masuk ke dalam sel dan sisa untuk membentuk sel lainnya atau misalnya untuk dimanfaatkan sebagai untuk membangun sel dan lainnya akan digunakan sebagai sumber energi. Sedangkan kalau misalnya fermentasi anaerobik, substratnya itu sebagian besar akan dikonversi menjadi produk. Hanya sedikit sekali menjadi produk berarti artinya dia akan melakukan proses metabolisme, akan mendapatkan energi. Sisanya baru sekitar 30% itu baru akan membentuk sel. Oke. Kemudian nutrisi makro lainnya adalah nitrogen. Nitrogen terutama ditemukan di dalam protein ya, jadi sekitar 10-14% dari sel kering itu berupa nitrogen. Sumber nitrogen yang paling sering kita gunakan adalah amonia. Kalau misalnya mau murah, biasanya disuplai dalam bentuk pupuk. Kalau sumber-sumber lainnya, kalau misalnya butuh yang high grade, yang murni, biasanya akan berupa garam-garam amonium, seperti amonium klorida, amonium sulfat, amonium nitrat. Bisa juga disuplai dalam bentuk protein lainnya, ataupun peptida, ataupun dari asam amino. Oke, nitrogen diperlukan untuk membentuk asam amino dan asam nukleat. Sorry, saya kelupaan. Beberapa mikroorganisme seperti azotobakter dan cyanobacteria mampu memanfaatkan nitrogen udara untuk membentuk amonium. Azotobakter ini biasanya sangat terkenal pada saat kalian dulu belajar biologi. Jadi azotobakter ini dia bisa mengasimilasi nitrogen dari udara, kemudian dia akan membantu akar-akar tanaman dan juga akan membantu menggemburkan tanah
karena dengan asimilasi nitrogen dari udara akan membantu untuk mengisi kembali nitrogen di dalam tanah dan juga di dalam tanaman tersebut. Oke, sumber nitrogen yang lainnya urea, nitrogen organik seperti pepton ataupun ekstrak ragi. Kalau misalnya di lab, paling sering yang kita gunakan kalau misalnya skala kecil cuman buat numbuhin di shake flask, biasanya berupa pepton ataupun ekstrak ragi. Kalau misalnya pernah bekerja dengan bakteri atau misalnya mikroba yang bisa menggunakan sumber-sumber garam amonium, yang paling sering digunakan itu amonium sulfat. Contoh, saya pernah bekerja dengan nitrifying bacteria. Jadi kalau nitrifying bacteria sumber energi utamanya itu berasal dari amonium. Dia jadi harus disuplai, komposisi utamanya itu adalah amonium sulfat. Ya itu. Kalau misalnya yang organik yang heterotroph biasanya paling senang nitrogen itu dalam bentuk pepton ataupun ekstrak ragi. Kemudian nutrisi makro lainnya adalah oksigen. Terdapat di dalam sel kering sekitar 20%. Itu oksigen itu fungsi paling utamanya, terutama untuk yang heterotroph, dibutuhkan sebagai elektron akseptor terminal dalam metabolisme aerob senyawa karbon. Jadi nanti pada saat pernafasan, oksigen adalah tempat ditransferkannya si elektron terakhir. Jadi nanti si oksigennya bukan teroksidasi, digunakan sebagai elektron akseptor. Nah, kemudian hidrogen biasanya itu hidrogen akan memanfaatkan sumber utamanya biasanya akan dari sumber karbon, biasanya pasti akan mengandung hidrogen, jadi tidak akan ada suplai khusus biasanya, tapi ada beberapa bakteri metanogen yang akan dapat memanfaatkan gas hidrogen sebagai sumber energi. Kemudian fosfor itu biasanya sekitar 3%, utamanya di asam nukleat dan juga sebagai sumber molekul pembawa energi ATP ADP ya. Juga merupakan salah satu komponen yang membangun bakteri dinding sel pada bakteri gram positif. Kemudian sumber fosfatnya bisa anorganik, bisa berupa KH2PO4 atau K2HPO4. Biasanya terkadang seringkali itu biasanya akan digunakan yang campuran. Sumber fosfat organik bisa berupa gliserofosfat. Dan ini merupakan komponen kunci dalam pengaturan metabolisme sel. Level fosfat dalam media biasanya harus di bawah 1 milimolar. Ini terutama jika akan digunakan untuk membentuk metabolit sekunder. Ada yang tahu metabolit sekunder itu definisinya apa? Jadi produk metabolit itu biasanya ada dua, ada metabolit primer, ada metabolit sekunder. Ada yang tahu bedanya? Kalau misalnya metabolit primer itu biasanya dihasilkan pada saat si selnya atau mikrobanya itu berkembang biak. Jadi pada saat pada saat mikrobanya tumbuh. Jadi pada saat dia tumbuh untuk membutuhkan sumber energi misalnya, maka dia akan menghasilkan si metabolit primer, sambil tumbuh sambil menghasilkan metabolit primer. Contohnya paling gampang apa ya? Biasanya beberapa enzim. Jadi contoh salah satu penelitian saya adalah untuk memproduksi enzim selulase. Enzim selulase itu biasanya dihasilkan oleh kapang. Salah satu organisme yang dapat menghasilkan enzim selulase itu adalah kapang atau jamur.
Jadi jamurnya disuplai dengan sumber makanan berupa selulosa. Selulosa kan masih bentuk polimernya ya, sedangkan kalau misalnya masuk ke dalam sel itu biasanya tidak bisa dalam bentuk polimer, maka si jamurnya itu dia akan menghasilkan enzim selulase. Enzim selulasenya akan bereaksi dengan selulosa sehingga terbentuk glukosa, dan glukosanya itulah yang baru akan dimakan oleh si jamurnya. Itu adalah contoh metabolit primer. Jadi sambil tumbuh, sambil dihasilkan. Sedangkan kalau misalnya metabolit sekunder, itu biasanya metabolit yang dihasilkan kalau berhubungan dengan pertahanan diri. Jadi biasanya untuk mendapatkan metabolit sekunder, si mikrobanya itu harus udah berhenti tumbuh dulu. Udah berhenti tumbuh misalnya dengan cara menstop tumbuhnya diberikan nutrisi yang terbatas. Jadi nutrisinya itu hanya cukup untuk dia bertahan hidup saja. Maka karena nutrisinya hanya cukup untuk bertahan hidup, maka yang akan dihasilkan bukan lagi metabolit primer, tapi metabolit sekunder, seperti antibiotik. Jadi itu sebagai pertahanan dirinya terhadap infeksi bakteri. Contoh, bakteri lainnya. Contohnya seperti itu. Oke, kemudian sulfur, jumlahnya di dalam sel kering hanya sekitar 1%. Biasanya ditemukan di dalam protein dan juga beberapa koenzim. Sumber sulfur biasanya yang paling umum digunakan ini berupa amonium sulfat. Terkadang beberapa mikroba itu dia bisa memanfaatkan sulfur yang elemental. Jadi si sulfur padatannya ada beberapa yang bisa memanfaatkan diasimilasi digunakan sebagai sumber sulfurnya. Kemudian kalium, dia merupakan kofaktor enzim, juga dibutuhkan dalam metabolisme karbohidrat. Sumbernya yang digunakan dua ini yang awal. Kemudian magnesium juga untuk enzim dan dia akan terdapat di dalam dinding sel dan membran. Sumber utamanya yang paling sering digunakan adalah si magnesium sulfat ini. Magnesium sulfat 7 hidrat. Nah, kemudian elemen tapak yang lainnya yang sering dibutuhkan itu Fe, Zn, dan Mn. Fe biasanya ditemukan dalam ferrodoksin ataupun di dalam sitokrom sebagai kofaktor. Zn kofaktor beberapa enzim lain. Mn juga kofaktor terutama berperan dalam pembentukan metabolit sekunder dan ekskresi metabolit primer. Elemen tapak yang dibutuhkan dalam kondisi khusus itu biasanya tembaga. Ini dia dalam rantai respirator dan enzim, tapi tidak semua mikroba itu akan membutuhkan tembaga ya. Bahkan untuk beberapa mikroba, tembaga dalam konsentrasi besar, terutama itu merupakan senyawa toksik. Jadi malahan dapat membunuh dirinya sendiri. Kemudian ada kobalt, terus molibdenum juga, dan kofaktor sebagai untuk nitrit reduktase. Diperlukan terutama jika sumber M-nya itu akan menggunakan asimilasi dari nitrat dan juga nitrogen. Oke, jadi kan pemanfaatan nitrat dan nitrogen sebagai sumber N itu cukup jarang. Biasanya paling umum amonia, makanya tidak semua mikroba itu akan membutuhkan tambahan MO. Kemudian ada kalsium, kofaktor enzim juga. Elemen tapak yang jarang dibutuhkan. Ini ada banyak ya, berbagai macam. Kalaupun ada yang membutuhkan, biasanya konsentrasinya sangat kecil sekali. Nah, kalau misalnya ion-ion yang akan membentuk padatan seperti Mg2+, Fe3+, PO43- itu dia akan membentuk padatan dan media nutrisi itu biasanya tidak dapat dipergunakan oleh sel. Jadi kalau misalnya kita akan menggunakan suatu nutrisi yang bentuknya berbeda, misalnya dia berbentuk padatan ataupun dia berbentuk minyak, itu untuk membantu biar si selnya bisa menggunakan itu harus kita larutkan terlebih dahulu. Salah satu metode untuk melarutkan
ini Mg2+ dan Fe3+ adalah dengan menambahkan agen chelating. Agen chelating yang paling umum, yang paling terkenal untuk Fe adalah EDTA. Oke, jadi EDTA itu yang biasanya digunakan untuk kalau misalnya si selnya membutuhkan sumber Fe3+. Kalau misalnya sumber energi C-nya misalnya berupa minyak, itu biasanya juga harus kita tambahkan suatu zat, tapi biasanya yang ditambahkan zatnya itu berupa surfaktan. Biar si minyaknya itu membentuk misel, kemudian miselnya itulah yang bisa dimanfaatkan oleh si mikroba. Oke. Selain EDTA, yang sering digunakan juga ada asam sitrat, kemudian polifosfat, histidin, tirosin, dan juga sistein. Beberapa faktor pertumbuhan yang juga suka dibutuhkan, vitamin, terutama sebagai koenzim, itu dari vitamin B1, B2, B6, B12, kemudian bisa juga asam folat, asam lipoat, asam aminobenzoat, dan juga vitamin K. Beberapa akan membutuhkan asam lemak, terutama berupa asam oleat dan sterol, hormon-hormon misalnya insulin untuk sel hewan, auksin dan sitokinin untuk pertumbuhan sel tumbuhan. Oke. Nah, jadi kita sudah mengenal berbagai nutrisinya. Jadi pada dasarnya untuk biar si mikrobanya tumbuh sehat, kita harus tahu si mikrobanya itu senangnya makan apa. Apakah dia harus C-nya dalam bentuk C organik atau misalnya C-nya bisa cukup dalam bentuk CO2. Bisa dia ambil sendiri dari lingkungan. Apakah nitrogennya harus berupa amonia atau dia bisa mengasimilasi nitrogen dari udara. Jadi dapat berupa gas nitrogen. Nah, pada saat sudah mengetahui si mikrobanya butuh apa aja, baru kita bisa mulai memformulasikan si media pertumbuhannya. Jadi pada dasarnya si bakterinya, si mikrobanya biar tumbuh kita perlu suplai apa aja. Untuk membentuk suatu media pertumbuhannya, suplainya itu ada dua jenis. Ada yang terdefinisi, ada yang media kompleks. Kalau terdefinisi berarti kita sudah tahu persis dia butuhnya apa. Misalnya dia butuhnya glukosa berapa banyak. Contoh berapa? 50 milimolar. Dia butuh amonium sulfat dalam konsentrasi berapa banyak. Butuh KH2PO4 dalam posisi berapa banyak dan MgCl2 berapa banyak. Sedangkan kalau misalnya media kompleks, itu biasanya ketika kita akan mensuplai media pertumbuhan, tetapi kita tidak tahu senyawa pastinya itu berapa atau seperti apa. Apakah kita mensuplai glukosa berapa persen atau misalnya mensuplai amonium sulfat berapa persen, itu kita tidak tahu. Karena yang kita tahu, kita suplainya dalam bentuk suatu nutrisi yang sudah kompleks. Jadi seperti ekstrak yeast. Ekstrak yeast, jadi dia dibuat dari ragi ya. Ragi sendiri sudah tahu lah ya, ragi pasti akan mengandung karbohidrat, akan mengandung protein, akan mengandung lemak, dan juga akan mengandung asam nukleat. Oke, disuplai dalam bentuk ekstrak yeast, dimasukkan, kita nggak tahu si ekstrak yeastnya itu mengandung glukosa berapa persen atau dan sebagainya. Pepton juga biasanya untuk sumber pepton. Molase itu juga berupa campurannya. Jadi walaupun molase itu dari sirup biasanya dari air tebu, tapi molase itu biasanya akan mengandung campuran-campuran garam-garam lainnya. Garam-garam yang akan sulit terendapkan. Atau misalnya corn hydrolysat atau cairan bonggol jagung. Itu juga akan mengandung nitrogen, akan mengandung karbon, dan sebagainya. Oke, itu kira-kira bahan untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu?